Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa ahli baiti ajma'in. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Amma ba'd. Para habaib, para ibunda syarifah dimanapun berada, yang tentunya dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang juga kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, segenap tokoh agama Islam dimanapun berada, yang sama-sama kita hormati, para tokoh masyarakat, para pemirsa channel YouTube Al-Kausar Multimedia yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan rasa puja dan puji syukur hanya kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa, atas semua limpahan nikmat, anugerah, karunia, sehingga kita pada kesempatan kali ini masih diberikan umur yang panjang, sehat jasmani rohani, dapat kembali melaksanakan ibadah pagi, sore, siang, dan malam. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan sepenuh hati untuk junjungan agung baginda Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam yang sama semoga terlimpah pula untuk seluruh keluarga sang Nabi, para sahabat beliau, segenap zuriat dan ahlul bait, serta seluruh pecinta dan umat beliau sampai akhir zaman. Pemirsa yang dirahmati Allah, tanpa terasa kita sudah memasuki bulan Rajab yang mulia, salah satu di antara 4 bulan yang sangat dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, yang artinya sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu sendiri dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kalian semuanya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah senantiasa bersama orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 36.
Pemirsa yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyiduna Anas bin Malik. Sayyiduna Anas bin Malik berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajab qala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan." Yang artinya, apabila masuk bulan Rajab, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami semua di bulan Rajab dan Sya'ban, serta panjangkan umur kami sampai bertemu bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin, pemirsa yang berbahagia, dari ayat dan hadis tadi sangat jelas bahwa Rajab adalah bulan yang sangat mulia, termasuk di antara satu dari 4 bulan yang sangat Allah muliakan. 4 bulan itu adalah bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Rasulullah pun setiap kali masuk bulan Rajab sangat sering berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Berkahilah kami ya Allah di bulan Rajab dan Sya'ban, panjangkan umur kami sampai bertemu bulan Ramadan. Ustaz, silahkan. nggih, ulun hana betakon Ustaz. Boleh hai. Kenapa garang bulannya tuh dinamai bulan Rajab? Oh. Kada nang lain ngarannya kayak itu nah. Ya. Nggih, kenapa? Namanya Rajab tuh leh. Nggih. Baik. Nah, ada yang betakun pemirsa dari para partisipan di balik layar. Nang apa gerang maka dingarani bulan yang mulia ini Rajab? Dari beberapa sumber yang pernah kita temui, ada satu kitab yang menjelaskan asal usul nama Rajab itu. Nggih. Wa innama summiya Rajaba li'anna al-Araba tarajjabahu ay ta'azzamahu. Dinamakan Rajab, orang Arab itu sejak bahari mulai dahulu kala tarajjabahu, ay artinya ta'azzamahu, memuliakan. Rajab itu sama dengan bulan azim, bulan mulia, bulan terhormat, bulan agung. Nah, asal kata Rajab itu, nah, wa min ta'zimihim. Kenapa mereka memuliakan Rajab? Karena sejak bahari orang-orang Arab itu punya kebiasaan yabtatihuna babal Ka'bah fi hadzal syahri kullihi. Setiap hari di bulan Rajab ini pintu Ka'bah dibuka. Setiap hari di bulan Rajab itu pintu Ka'bah selalu dibuka. Sedangkan di bulan selain Rajab mereka hanya membuka la yaftatihuna illa yaumal isnain wal khamis. Di bulan lain selain Rajab pintu Ka'bah itu hanya dibuka Senin dan Kamis. Khusus pada bulan Rajab mereka memuliakannya dengan cara membuka pintu Ka'bah untuk ibadah tentunya setiap hari selama sebulan penuh. Itu asal makna Rajab. Maksudnya tarajjaba ay ta'azzama, sangat memuliakan. Kemudian ada juga ulama yang memberikan arti Rajab itu setiap hurufnya. Rajab terdiri dari 3 huruf, Ra, Jim, dan huruf Ba. Ra'uhu yadullu ala rahmatillah. Ra itu artinya rahmat Allah, kasih sayang Allah. Jimnya adalah jurmul abdi, dosa atau maksiat hamba. Sedangkan Ba yang terakhir adalah birri, artinya ampunanku, kebaikanku, kata Allah.
seakan-akan begini. Kalau kita susun dalam kalimat sempurna, ya abdi, kata Allah, seakan-akan Allah berfirman, ja'altu jurmaka wa jinayataka baina birri wa rahmati. Wahai hambaku, aku letakkan dosa-dosamu, maksiatku di hadapan ampunanku. Artinya orang yang masuk bulan Rajab sangat besar harapan diampuni Allah semua dosa-dosanya. Ada ulama yang merhatikan begitu. Ada juga penyebutan untuk bulan Rajab, bulan yang disebut dengan bulan asammu, asam, bulan tuli. Rajab, asam. Kenapa dinamakan asammu atau bulan tuli tadi? Kenapa? Karena dikatakan orang, inna rajaba ba'dama yamdi yas'adu ila sama. Ketika bulan Rajab ini habis, selesai, maka si Rajab ini naik ke atas langit dan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah bertanya, wahai Rajab, oh Rajab, ya syahri, hal yuhibbunaka wa yu'azzimunaka. Apakah makhluk-makhlukku memuliakan ikam ketika ikam lewat di atas permukaan dunia? Ada ajalah hamba-hambaku yang memuliakan ikam, wahai Rajab. Fayaskutu wa la yatakallamu. Rajab berdiam. Hatta yas'ala saniyan wa salisan. Allah bertakun padaku, oh Rajab, ikam sudah habis 30 hari atau 29 hari. Ada ajalah orangnya nang memuliakan ikam, nang beribadah sepenuh hati ketika ikam ada di bumi. 3 kali Allah bertanya, lalu Rajab menjawab, Ilahi anta sattarul uyub, amarta khalqaka bi ayyasturu uyuba ghairihim. Wahai Allah, engkau adalah maha penutup kesalahan seluruh hamba. Engkau maha menutupi seluruh aib-aib celah-celah hamba-hambamu. Engkau memerintahkan makhlukmu untuk menutupi aib-aib mereka. Pian jua kalau ya Allah yang menyuruh, umpama jua ada makhluk yang berbuat maksiat, supaya ditutupi, jangan dibuka apalagi disebarluaskan. Wasammani rasulaka asammu, dan engkau ya Allah, kata si Rajab, telah memberikanku nama Asam. Pian jua kalau ya Allah yang memberikan ulun nama yang lain dengan Asam, bulan tuli. Nah, ana sami'tu ta'atahum walam asma' maksiyatahum. Ya Allah, ulun hanya mendengar yang baik-baiknya dari umat pian. Ya ulun dengar hanyalah inya sambahyang, inya bazikir, inya basalawat, inya batasbih, batahmid, batahlil. Ulun sedikit pun tidak mendengar kemaksiatan dari mulut-mulut mereka ya Allah. Jadi itu alasannya, setelah Rajab ini berlalu, yang disampaikan kepada Allah hanya yang baik-baik saja. Jadi kesimpulannya, itulah kenapa dinamakan Asam, bulan tuli. Bukannya kada mendengar Rajab ini dengan maksiat-maksiat hamba, tapi sengaja kada didengarakan atau ditutup-tutupi, kada dilaporakan. Allah tahu cuma hendak menguji Rajab nih, apakah mengambil kesempatan nih. Nah, mumpung mendengar, mumpung Allah menyuruh, jadi kesempatan Rajab pada maduakan nang kada baiknya. Padahal Allah Maha tahu. Andai kata kada betakun gin lawan si Rajab, tahu wae namana nang beribadah, namana nang memuji Allah, namana nang berbuat maksiat, Allah Maha tahu. Kita ambil hikmahnya di sini. Kalau ada orang atau senior kita betakun lawan kita, kayak apa sih itu, jadi sebaiknya nang kita kisahkan hanya nang baik-baik saja. Jangan mengambil kesempatan matang-matang Pak Gustian, Pak Guru manapun nih, kayak apa sih ada, wah behimat anu guru
anu bahai, itu buruk benar, jangan. Nah, kadang-kadang senior kita tahu aja kayak apa kelakuan. Coba hendak menguji nang di hadapan ini termasuk orang nang ampun maaf suka melapor kah, suka menjelek-jelekan kawan kah, atau nang kayak apakah seperti itu. Itu beberapa alasan kenapa dinamakan bulan Rajab. Ada yang lain? Ini ada kawan ulun anak betakon pulang. Nah, lanjutkan silakan. Jangan bahantaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam saudaraku. Ulun hendak betakun. Ya. Adakah amalan-amalan yang baik yang dilakukan pada saat bulan Rajab ini? Amalan nang bagus dibaca atau digawi di bulan Rajab. Nggih. Banyak benar. Banyak benar. Jangankan di bulan Rajab, di bulan-bulan yang lain pun mau hendak amalan banyak benar. Kada kurang amalan. Nang wajib banyak, nang sunat banyak. Tapi kalau pertakunannya menyangkut khusus di bulan Rajab, maka yang terutama, yang paling utama adalah ibadah-ibadah wajib jangan ditinggalkan. Itu pasti dulu. Sembahyang 5 waktu dijaga. Nah, berbakti kepada orang tua dijaga. Nang besi laki tentunya berbakti lawan laki dijaga. Nang besi anak bini tentunya kewajiban memberi nafkah juga dilaksanakan dengan baik. Selain itu semua memang ada beberapa amalan sunnah. Amalan-amalan sunnah yang sangat besar pahalanya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, yang tadi sudah kita bacakan dari hadis Nabi, bahwa Rasulullah itu ketika masuk bulan Rajab banyak membaca doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ini doa nang paten, walaupun handap tapi paten. Nah kayak itu. Kenapa? Karena doanya langsung diajarkan Nabi, hadisnya sahih pula. Jadi yang paling pertama dulu banyak berdoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Yang kedua, dianjurkan pula berzikir, walaupun pada bulan lain berzikir bagus juga, tapi bulan Rajab ada zikir yang sangat bagus, yaitu Allahumma ghafirli warhamni wa tub alayya. Allahumma ghafirli warhamni wa tub alayya, atau Allahummanya diganti dengan Rabbi ghafirli, Rabbi boleh, Rabbi ghafirli warhamni wa tub alayya. Ini dibaca pagi 70 kali, kamarian atau sore 70 kali juga. Nah, kemudian ditambah lagi dengan tasbih atau zikir yang dibaca dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Rajab. Bunyinya adalah Subhanallahil hayyil qayyum, Subhanallahil hayyil qayyum. Ini sehari minimal 100 kali. Masa 1 kali itu sambil melihat TV tasbih diketiknya Subhanallahil hayyil qayyum 100 itu minimal 100 kali, lebih selebihnya. Kaina sudah sampai tanggal 11 sampai tanggal 20 bulan Rajab, tasbihnya Subhanallahil ahadis samad, Subhanallahil ahadis samad, Subhanallahil ahadis samad, juga 100 kali setiap hari. Lebih boleh, hendak kikisukan kah, hendak kamarian kah, hendak siang atau tengah malam boleh. Nah, dari tanggal 21 sampai habis bulan Rajab, tasbihnya adalah Subhanallahir rauf, Subhanallahir rauf, Subhanallahir rauf, 100 kali juga setiap hari, lebih selebihnya. Nah, ini mudah-mudahan kawan dia mengalahkan. Dan zikir ini, doa yang tadi ini kadada pantangan bagi bibinian nang sedang datang bulan, atau lelakian nang junub belum mandi wajib, kada apa-apa. Maksudnya kada apa-apa membaca doa ini karena bukan termasuk Al-Quran. Nah, kaina pas hari Jumat terakhir bulan Rajab, Jumat terakhir itu sangat dianjurkan kita mengamalkan bacaan Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah.
Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Ini dibaca 35 kali. Kapan waktunya? Pas rahatan khatib duduk di atas mimbar. Nah, bila khatib sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, muazin azan kedua tuntung baca Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Berapa kali? 35 kali. Ujar perguruan Bahri, jangan lebih, jangan kurang. Karena kunci itu bila rigidnya itu kurang, bisa kita buka melebihan apalagi. Usahakan pas 35 kali. Khasiatnya insyaallah rezeki setahun ke depan duit kada bapagatan. Maksudnya rezeki insyaallah terus mengalir dengan deras. Ya, tapi begawi juga bang, yang kada begawi itu aja dibaca, kada begawi jangan. Usaha tetap jalan, ikhtiar tetap dilakukan, tapi ditambah membaca amal-amal sunnah yang disampaikan guru-guru kita bahari. Ada lagi doa yang dibaca tiap malam, doa yang dibaca malam 27 Rajab dan lain-lain. Ini hanya sekilas sebagian, mudahan kau diamalkan. Kayak apa? Adakah lagi yang ditakunakan? Bujurkah guru, puasa di bulan Rajab itu hukumnya sunnah? Itu harinya kapan aja atau ada batasan hari-harinya kah? Oh, nanti tahu kan masalah puasa, puasa di bulan Rajab ini. Nggih. Nah, baik, tentang puasa di bulan Rajab ada beberapa dalil untuk kesunahannya. Yang pasti dahulu hukumnya sunnat, kada wajib, kecuali benazar. Nah, kalau kada benazar, kada membayar kafarat, maka puasa Rajab sunnah. Dalil yang pertama, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah lam yutimma shauma syahrin ba'da syahri Ramadan illa Rajab wa Sya'ban. Diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah menyempurnakan puasa 1 bulan penuh setelah Ramadan kecuali Rajab dan Sya'ban. Artinya Nabi Muhammad itu banyak benar puasa di Rajab Sya'ban, bahkan menghabiskan 1 Rajab penuh, 1 Sya'ban penuh, sampai Ramadan pun juga penuh. Nabi pernah puasa 3 bulan berturut-turut dari Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Artinya Rajab sabulanan sunat pahalanya, Sya'ban sabulanan sunat, Ramadan puasa wajib. Dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa man shama yauman min syahrin haramin." Siapa yang puasa 1 hari daripada bulan yang haram, Rajab atau tadi Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram, bagaimana pahalanya? Kataballahu lahu bikulli yaumin syahran. Allah tulis untuknya pahala setiap hari dia puasa di bulan haram syahran, sama nilainya puasa 1 bulan di bulan lain. Sehari aja puasa di bulan Rajab, contohnya maka sama dengan menggawi 1 bulan puasa di bulan lain itu sehari, belum 2 hari 2 bulan, 3 hari 3 bulan. Wa man shama ayyamal ashri kana lahu bikulli yaumin sanatan. Amun inya puasa di hari yang 10 terakhir, maka pahalanya seperti 1 harinya itu diganjar puasa 1 tahun. Besar pahalanya. Nah, besar pahalanya. Kemudian lagi ada lagi hadis yang sangat luar biasa. Rasulullah bersabda, "Inna fil jannati nahran yuqadu lahu Rajab." Sesungguhnya di surga nanti ada sungai, sebuah sungai yang bernama Sungai Rajab. Man shama min Rajab yauman wahidan, siapa saja
nang kawa, nang handak, nang memang manggui puasa 1 hari saja di bulan Rajab, saqahullahu min dzalikan nahri, Allah pasti akan memberinya minum dari sungai itu. Dalam hadis yang lain, sungai itu airnya ahla minal asali wa atyabu min rihil miski wa abradu minas salji au kama qala nabi. Sungai itu sifatnya pertama airnya lebih manis daripada madu, lebih harum daripada minyak wangi kasturi, dan lebih dingin daripada salju. Bisa bayangkanlah, air sungai Rajab ini manis, harum, dingin. Manis, harum, dingin. Nah, ini sifat air yang ada di sungai Rajab. Orang yang berpuasa di bulan Rajab, insya Allah akan diberi Allah minum dari air tersebut. Mudah-mudahan sabarataan kau mengamalkan. Cuma satu pesan kita untuk semua hadirin, termasuk untuk diri pribadi, saganal-ganal pahala puasa bulan Rajab tetap hukumnya sunnah. Jangan kada ingat, terutama ibu-ibu nang ada hutang Ramadan, jangan kada ingat puasa Ramadan qadaannya berdahulu dibayari. Jangan kada mengarasi puasa Rajab, mengarasi Senin Kamis, mengarasi puasa hari-hari putih 3 hari tiap bulan, sedangkan Ramadan kada terbayar. Ini tidak betul, kada bujur. Nang bujur puasa qadaan Ramadan digawi, hanyar puasa Rajab digawi. Ada satu kitab namanya judulnya Kifayatul Ghulam. Nah, ini bagus kitabnya. Apa isinya? Antara lain di kitab tersebut boleh menggandeng niat qadaan Ramadan salajur puasa sunat Rajab atau salajur puasa sunat yang lain, dengan syarat niatnya itu mangqadha wajibnya berdahulu di awal niat di hati, dan nang wajibnya itu sabuting aja, satu qadaan wajib, nang lain sunat boleh. Contoh, sengajaku dalam hati nih, sengajaku puasa besok hari, mangqadha Ramadan salajur puasa Rajab, salajur puasa hari Senin atau Kamis, boleh di dalam kitab Kifayatul Ghulam. Dia walaupun ada beberapa kitab lain nang kada membolehkan, bila ada qadha aja niatnya, bila ada sunat Rajab sunat aja, kada boleh digabung. Tapi di kitab ini membolehkan. Nah itu, jadi boleh aja kita pakai. Nah, karena kitabnya memang ada. Ini sangat terpakai bagi ibu-ibu biasanya nang banyak hutang Ramadan, umpama karena datang bulanan haid kah, atau pasta karena menyusui kah, ya Allah dipaksakan mangqadha, anak masih menyusu, tahun berikutnya keluar pulang, halusan ada kesempatan mangqadha tadi, maka bisa saja mangqadha Ramadan salajur puasa Rajab atau Senin Kamis atau sunnah-sunnah yang lain. Nah, alhamdulillah, sebagai penutup ini saja yang mungkin kaulu sampaikan. Kada ada maksud menggurui, benar kada ada maksud menggurui, tidak ada niat merasa lebih alim, semata-mata untuk berbagi sharing atau mengamalkan hadis Nabi, balighu anni walau ayatan, sampaikan dariku walaupun 1 ayat. Juga hendak mengamalkan ayat Quran, wal asri innal insana lafi khusrin, wajar Allah demi masa sesungguhnya semua manusia rugi. Nang kada rugi hanyalah illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Nang kada rugi hanyalah nang beriman, nang beramal saleh, nang saling menasihati atau mengingatkan tentang kebenaran, dan menasihati atau mengingatkan tentang kesabaran. Mudah-mudahan termasuk ayat ini kita orang nang beriman, nang beramal saleh, nang ketujuh mengingatkan tentang kebenaran dan kesabaran. Sekian dari ulun, salah hilap mohon maaf. Insyaallah berjumpa lagi di segmen berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.